hari pergi ke pasar, beli sayur segar yang ada di dalam peti. Insya Allah UMKM akan terus bersinar. Makan bergizi, sehatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Menteri UMKM, sahabatku Pak Maman Abdurrahman. Yang saya hormati Pak Deputi, staf khusus, staf Pak Wali Kota yang saya banggakan. Ketemu terus ya kita Pak Wali ya. Kemarin acara dengan Menteri Koperasi, terus di Jakarta dengan MRT, sekarang dengan Pak Menteri. Yang saya hormati Ibu Lista, owner Gerai Lengkong. Yang saya hormati mana CS saya nih Pak Kapolres, mana Victor? Sudah pergi belum? Ada Victor serta Pak Dandim dan Forkopimda yang hadir serta peserta hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah hari ini kita kedatangan Bapak Menteri UMKM, Menteri yang sangat populis ini, Menteri yang berani, ya luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Maman Abdurrahman. Maka oleh sebab itu UMKM itu adalah, saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat memiliki inovasi yang sangat bagus. Maka kita bisa dapat makanan-makanan yang khas setiap berkunjung, walaupun kita berkunjung ke Medan, ke Sulawesi, itu biasanya yang dicari adalah oleh-oleh. Kalau ke Medan kita cari ucok biasanya, atau duren Medan. Nah, kalau di Banten dicari bandeng, termasuk di Gerai Lengkong ini. Maka oleh sebab itu UMKM itu memiliki inovasi yang luar biasa. Orang yang bergerak di bidang kuliner, di bidang UMKM, itu orang-orang yang mandiri, bisa menciptakan. Maka kita bisa sukses seperti ini karena UMKM. Kalau kita hanya penikmat, UMKM itu pencipta produk-produk kecil. Ini luar biasa. Maka ini Menteri UMKM, Menteri yang banyak gini, ya, banyak sponsornya, banyak konstituennya, banyak masyarakatnya. Karena memang hampir di semua daerah produk-produk UMKM lah yang dicari-cari. Kalau di Serang ada sate bandeng juga. Nah itulah diantaranya. Apalagi UMKM diantaranya adalah kuliner. Nah kuliner itu menyangkut perut. Maka kalau sudah menyangkut perut, ya itu tadi, bahwa kebutuhan pangan masyarakat, termasuk makan bergizi. Nah ini kalau UMKM bareng Pak Menteri dengan Prof Dadan, tadi saya tanya Prof Dadan kemana begitu. Wah itu cocok itu Pak. Serahkan saja itu, nggak usah bangun-bangun, bilang Prof Dadan itu. Bangun gedungnya repot, berapa biayanya, belum melakukan produk-produknya. Diserahkan saja kepada UMKM setempat, insya Allah itu akan lebih cepat. Tempat sudah ada, nggak perlu sewa lagi, nggak perlu beli lagi. Maka tinggal didorong aja, disuntik. Beli saja setiap piring berapa harganya. Insya Allah itu akan bergerak. Maka oleh sebab itu UMKM itu diantaranya kalau di bidang kuliner adalah akan meningkatkan gizi masyarakat. Nah ini yang saya lihat, bahwa gizi masyarakat ini merupakan perhatian dari Bapak Presiden kita. Produk yang sangat sekarang ini Pak Prabowo tekankan itu ada 3. Di antaranya adalah makan bergizi gratis, yang kedua sekolah rakyat, yang ketiga adalah koperasi.
Di mana letak itu? Semua sebetulnya dari 3 komponen itu UMKM yang sangat menentukan. Nah, ini menterinya ini. Ya, luar biasa. Terus apalagi kalau dikaitkan UMKM dengan makan bergizi tadi adalah tadi beban masyarakat terkurangi. Yang tadinya harus memberikan makanan buat anak-anak, akhirnya diberikan yang namanya anak-anak itu dikasih gratis makanannya. Nah, ini tinggal bagaimana UMKM terus berkembang. Memang persoalannya yang sangat krusial adalah dana biasanya. Tapi Bu, kalau dikelola oleh perempuan, Pak Menteri, itu insya Allah sukses itu. Saya mengapresiasi. Kita juga orang politik, Pak. Kalau tim sukses kita perempuan, aman itu suara kita. Kalau laki-laki ini banyak akalnya ini. Apalagi yang dikaitkan UMKM dengan makan bergizi adalah diantaranya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang sehat. Itu diantaranya. Kenapa? Itu makanan yang diberikan itu sudah dihitung gizinya. Nah, maka Ibu Lista bilang sama Pak Menteri, sambungan dengan Prof Dadan, distribusi aja ke harapan yang ada di Tangerang Selatan. Nah, jadi Tangerang Selatan nggak perlu lagi bikin dapur umum. Terus apalagi yang manfaatnya adalah kalau sudah itu dilakukan, maka permintaan harapan dari produk UMKM itu sangat besar sekali, apalagi dikaitkan dengan kuliner tadi. Terus manfaat berikutnya apa? Kalau dikasih kesempatan membuat dapur umum itu, otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan. Pasti Bu Lista perlu tenaga baru. Nah, ini juga membantu. Maka UMKM itu di zaman resesi, zaman krismon, itu UMKM tetap tumbuh. Itu hebatnya UMKM dan mandiri. Dan rata-rata UMKM yang grow up sekarang, UMKM yang nggak ngemplang, Pak Menteri. Nggak ngambil kredit triliunan terus kabur, nggak. Nah, UMKM buat makan. Dan hidupnya luar biasa. Mereka, saya rasa, akan terus tumbuh, grow. Maka kalau UMKM ini grow, maka dia akan meningkat. Maka dengan sendirinya produk-produk lokal, termasuk hasil-hasil pertanian lokal, itu akan diambil oleh UMKM itu sendiri. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, inilah sebetulnya yang diharapkan kami sebagai pemerintah ini kepada UMKM. Kami ucapkan terima kasih Bu Lista dan teman-teman UMKM. Terima kasih sebesar-besarnya. Karena dengan adanya tumbuh UMKM, tumbuh produk-produk yang ada, maka pemerintah termasuk Kota Tangerang Selatan lebih efisien, lebih murah, dan lebih manfaat. Dan juga yang akan ditekankan adalah berbasis komoditas tadi. Nah, itulah diantaranya Pak Menteri. Dan yang pasti adalah penguatan ketahanan pangan. Jadi sebetulnya UMKM di bidang kuliner ada hubungannya tadi dengan Badan Pangan Nasional. Terima kasih atas kedatangannya Pak Menteri di Banten, dan mudah-mudahan Tangerang Selatan bisa menjadi pilot project dalam tumbuh kembangnya UMKM di Banten. Pendukung digitalisasi UMKM untuk meningkatkan kualitas. Iya, memang gini, UMKM itu adalah sebuah usaha menengah, kecil dan mikro. Nah, menengah, kecil, mikro ini harus tumbuh, harus grow gitu ya. Nah, maka bisa hidup daerah-daerah terus bisa tumbuh itu karena usaha mikro. Usaha mikro yang paling menonjol itu kuliner sebetulnya. Tambah lagi kerajinan-kerajinan seperti ini. Dan juga makanan-makanan kecil. Itu yang paling menonjol. Maka kalau kita mau berkunjung kemana saja, kita selalu berpikiran yang di otak kita, perut kita. Apa yang kita bisa makan atau apa oleh-oleh yang kita bisa bawa. Nah, itu hidupnya di UMKM. Maka UMKM itu harus diberikan kemudahan
kedua adalah harus diorganis dengan baik. Nah ini Bapak Presiden Prabowo luar biasa, sudah membentuk koperasi desa dan koperasi kelurahan. Ini yang akan didorong supaya apa? Supaya tumbuh dari bawah semua, bottom up. Dan diberikan kemudahan, diantaranya adalah bunga murah, dapat subsidi, dapat barang-barang murah, dan semua pasokan bisa dikirim murah. Contohnya aja, gas, terus beras, terus ID food, terus tambah lagi minyak, telur, dan makan-makan lain, sembako dan lain sebagainya. Itu kan diantaranya UMKM yang mengelola itu. Maka didorong ke sana, akhirnya akan tumbuh kemudahan-kemudahan. Nah sekarang bagaimana kita mengarah ke digitalisasi? Maka pemerintah harus menyiapkan wilayah-wilayah daerah-daerah tersebut adalah dengan internet. Karena sudah mulai kan 5.0 ke 6.0, nah itu digitalisasi. Maka itu yang harus dikembangkan nanti ke depan, sistemnya adalah by online. Tidak lagi offline begitu, by online, jadi sehingga orang bisa beli. Contoh tadi di atas, itu kan sudah mulai digitalisasi. UMKM membuat produk, dipasarkan di media, orang beli bukan hanya orang lokal, termasuk mancanegara. Nah, Pak Wagub, terkait sekolah rakyat nih Pak Wagub, yang rencananya di Tangsel itu akan di... Sekolah rakyat di Tangsel itu hanya baru pinjam pakai, karena sekolah rakyat itu harus memiliki lahan minimal 7 hektar. Nah kalau di Tangsel ini cari 7 hektar berat, kecuali dibantu oleh pengembang gitu ya. Nah kan rencananya besok akan Itu diresmikannya adalah penggunaan tempat. Kita punya pemerintah Provinsi Banten punya badan tenaga kerja di sana, BLK. Nah kita pinjamkan untuk sekolah rakyat. Berarti asramanya juga ada di sana dong ya? Ada di sana, tapi itu baru sifatnya temporer, baru sifatnya sementara. Pak, itu nah nanti kalau sudah mulai beroperasi atau bagaimana Pak? Operasi, dan itu baru sifatnya temporer. Temporer itu baru pinjam pakai. Nanti ke depan kita akan bangunkan, pemerintah, terutama pemerintah pusat, yaitu Kementerian Sosial akan membangunkan lahan yang mana lahan itu harus minimal 7 hektar. Memang kan untuk tahap awal ini kan sekolah rakyat di Tangsel itu kan baru setara SMA Pak ya. Nah untuk jenjang ke menengah pertama ataupun SD itu apakah juga akan dilakukan atau seperti apa Pak? Iya SMA. Jadi kalau nanti di tingkat bawah SD, SLTP, gini ya, SD, SLTP itu hasil survei Wajadikda 9 tahun itu cuma 1% yang nggak sekolah. Jadi hampir semua di Tangsel ini sekolah. Sehingga yang nggak sekolah itu ya SMA tadi. Hasil survei kurang lebih 40% yang tidak sekolah. Maka itu didorong, Bapak Prabowo concern mendorong itu, akhirnya dibangunlah sekolah rakyat. Kalau ada Prof Dadan, saya akan minta tolong bantuannya agar yang mengelola dapur umum itu adalah UMKM, terutama yang bergerak di bidang kuliner. Coba Prof Dadannya tadi nggak ketemu. Saya mau arahkan Prof Dadan, Prof, lebih murah karena UMKM udah punya tempat. Tinggal kalau mau bantuin benerin aja tempatnya gitu. Kalau ini daripada membangun baru, terus juga belum pengalaman juga, mungkin orang-orang tersebut yang ngelola dapur umum itu terhadap makanan bergizi bisa masak nggak? Makanya saya sampaikan, orang yang usaha di bidang kuliner itu orang-orang adalah yang memiliki inovasi, kreativitasnya tinggi. Kenapa? Dia bisa loh membuat masakan aneh-aneh, membuat makanan aneh-aneh yang kita nggak bisa. Kalau saya ini tipikalnya penikmat, hanya menikmati makanan yang dibuat oleh ibu-ibu UMKM dan kuliner tadi. Jadi mereka lebih mandiri, tahu yang mau dimakan apa. Kalau saya makan siang apa ya? Coba siapa yang punya ide? Nah, kalau ibu-ibu kuliner itu dia udah tahu yang mau dimakan siang apa, malam apa udah tahu dia. Hebat itu ibu-ibu itu. Diberdayakan, saya berharap ke Prof Dadan, diberdayakanlah UMKM yang sudah ada. Tinggal dikembangkan. Kecuali di daerah mana nggak ada. Ini kan yang penting bagaimana rakyat, masyarakat, terutama anak-anak sekolah menikmati makanan bergizi. Ya. Izin Bapak,